Halo creators, welcome back to Content Hack modul selanjutnya. Di modul kali ini gue akan menjelaskan tentang yang namanya Content Creator Business Model. Lo harus tahu deh, di dalam Content Creator atau menjadi seorang Content Creator itu adalah cara yang paling mudah, paling murah, dan paling minim resikonya untuk lo membangun sebuah bisnis di era sosial media ini. Sesuai dengan mungkin lo dapetin iklan gue, lo beli kelas ini karena iklan gue yang tentang bisnis online minim resiko, itu memang benar. Kenapa? Karena kalau misalnya lu jadi content creator, modal lu tuh cuma handphone. Ya mungkin handphonenya nggak harus iPhone, tapi banyak banget orang-orang di luar sana, salah lebih banyak ya, bukan salah satu ya. Murid-murid gue yang mulai dari HP Oppo, HP-nya kentang, dan lain-lainnya. Sampai dia bisa upgrade handphone, upgrade PC, upgrade gear-gear konten dari HP kentang tersebut. Nah, dengan menjadi content creator itu, sebenarnya tuh kita tuh modalnya modal dengkul doang. Istilahnya gue sering bilang yaitu mokondo. Modal konten doang. Bukan mokondo yang itu ya. Nah, maka dari itu, ini adalah jalan yang paling mudah, paling murah, paling minim resiko untuk lo memulai bisnis di social media. Nggak mau mulai bisnis juga nggak ada masalah. Tapi ini jalan yang paling mudah saat ini orang-orang tuh bisa mulai lakukan untuk dapetin penghasilan tambahan atau mau dapetin penghasilan utama, macam-macam. Nah, bisnis model dari content creator itu tuh mirip-mirip sama ibu-ibu pengajian. Nah, ibu-ibu pengajiannya kayak gimana maksudnya? Dan gue bakal ngejelasin juga kenapa kalau tidak jadi content creator itu akan lebih susah dan lebih mahal biayanya untuk lo memulai bisnis di sosial media. Oke? Simak penjelasannya. Next. Content Creator Business Model. Gue akan jelasin lebih detail ya. Sini gue kasih quotes. Content Creator itu sebenarnya sama kayak ibu-ibu pengajian. Beneran deh. Bisnis model kita itu sama persis kayak ibu-ibu pengajian yang lagi ngaji. Dan ngumpulin jemaah-jemaah di kompleknya untuk ngaji rutin bareng. Ini gue akan jelasin maksudnya kayak gimana. Dan kenapa gambaran ini adalah bisnis model kanvas. Oke, ini pelajaran S2. Tapi gue akan jelasin detail kayak gini. Itu nanti kalau misalnya gue rasa dibutuhkan sih ya bisa dibikin. Cuman lebih fokus cari followers dulu deh. Itu dulu deh. Oke. Nah. Kalau lu di era sosial media ya. Pada umumnya itu kan kalau lu mau bikin bisnis. Prosesnya begini bukan? Pertama. Kita ngeriset produk. Kira-kira ada nggak marketnya. Habis itu kita bikin produknya. Setelah itu, lu bikin toko online-nya. Mulai bikin konten, mulai endorse influencer, mulai photoshoot gitu ya, mulai foto produk, mulai bikin video produk dan lain-lain sampai sosial medianya penuh, baik di Instagram, TikTok, atau apapun itu. Oke. Nah, selanjutnya setelah tokonya udah jadi, barangnya udah ada di gudang, pastinya lu akan jualan. Mulai dengan email marketing misalnya, mulai dengan bikin video YouTube, endorse influencer, nge-ads, terus WhatsApp Messenger, ke grup-grup keluarga dan lain-lain. Ya. Ini proses dari biasanya kalau orang bikin bisnis di social media ya. Oke. Nah, kalau content creator itu tuh dibalik. Kita cari dulu orang-orangnya yang suka sama topik tertentu. Setelah kita udah akrab sama dia, udah dapat kepercayaannya mereka, barulah kita bikin toko. Sebenarnya ini kita cari orangnya dulu, masukin ke dalam akun kita, which is akun kita belum toko. Baru setelah mereka udah sering nongkrong di paguyuban akun sosial media kita, barulah kita cari produk yang memang dia bener-bener butuh dan benar-benar mau beli. Konsepnya seperti ini. Jadi ini sebenarnya cuma dibalik aja. Kalau pebisnis pada awalnya kalau mau bisnis itu dia riset dan stok produk dulu, bikin online shopnya, terus habis itu mulai jualan. Kalau kita kebalik, kita kumpulin dulu orang-orang yang siap beli. Baru kita jualin barang yang memang dia butuhkan. Di sini enaknya adalah kita jadi punya dua hal. Yang pertama adalah tingkat
percaya diri dalam menentukan produknya karena kita udah interaksi sama audiens kita. Contoh kayak gue bikin kelas konten hack ini karena gue tahu yang dilihat dari followers gue itu bukanlah muka gue, walaupun muka gue mulus ya, jerawat dikopek dikit hilang, bekasnya nggak ada gitu. Bukannya style gue, bukannya jam tangan yang gue pakai nih, jam tangan yang gue pakai ini kan Seiko ya, bukannya gelang yang gue pakai, tapi dia mau tahu isi otak gue apa nih tentang dunia perkontenan. Nah, maka dari itu gue bikinlah kelas. Akan lebih enak karena gue udah punya datanya dibandingin gue masih ngeraba-raba dulu. Ditambah lagi, yang pertama tadi ada confidence-nya ya, atau kepercayaan diri. Yang kedua, kita udah punya banyak orang yang punya potensi untuk membeli lebih besar daripada orang asing seperti kalau kita bikin toko online pakai cara yang lama. Inilah alasan kenapa gue bilang konten kreator di zaman sekarang adalah cara paling mudah, paling murah, dan paling minim resikonya untuk lo memulai bisnis atau apapun itu di sosial media. Kita bakalan menghemat sebagai konten kreator yang mungkin tidak bisa dihemat sama pebisnis, terutama pebisnis pemula yang baru nyemplung ke bisnis online. Pertama, kita hemat biaya riset. Karena riset itu butuh biaya loh. Kalau misalnya pebisnis itu biasanya ngeriset, dia butuh waktu, dia ngeluarin dana untuk sebar kuesioner lah, atau untuk dia masuk ke pasar-pasar, ngeliatin kompetitor, belajar dari bisnisnya, kan keluar duit tuh. Kalau kita bikin konten aja, keluar duit keluar. Gue gak bilang ini gak ada modalnya. Keluarnya apa? Ya handphone, kan lo harus beli pulsa. Ini kan modal juga. Tenaga lu, bayar internet. Misalnya kalau lo mau bikin konten harus pergi kemana, bayar parkir, bayar makan. Cuman kalau dibandingin sama pengusaha yang risetnya harus maklon, nyari kimia buat skincare dan lain-lain, kita jauh lebih murah. Maka dari itu biaya riset kita lebih hemat. Kedua, risiko stok mati. Risiko stok mati ini, kita kan bedanya dari pebisnis yang ngelakuin cara yang lama, kita itu tidak punya stok di awal. Tapi kita udah tahu mereka sukanya barang apa, kita buka PO. Kenapa orang itu lebih cenderung pengen PO sama influencer? Karena dia udah trust dulu. Nanti gue kasih tahu kenapa trust itu penting banget sebagai influencer. Sementara kalau misalnya lu bikin bisnis, lu udah nyetok banyak di gudang, gak kejual, stoknya mati. Mau disumbangin aja paling, kalau misalnya gak laku. Dan yang ketiga adalah gak ada risiko marketing boncos. Toh, pebisnis online itu biasanya ngelakuin sebuah marketing, ads, endorse, dan lain-lain untuk dapetin traffic. Lah kita modal dengkul dapetin traffic organik. Ya kan? Dan karena kita udah prepare dari bener-bener paham sama audiens kita, makanya risiko untuk marketingnya boncos itu kecil. Kecuali lu salah strategi masang ads-nya dan lain-lain. Inilah alasan kenapa gue sangat mengencourage orang-orang yang mau bisnis di sosial media atau mau jadi freelancer, itu jadi konten kreator dulu. Karena ini jalan yang paling mudah, murah, dan minim risiko. Oke. Jalan yang paling mudah dibandingin jalan yang lain ya. Gue gak bilang jadi konten kreator itu mudah, enggak. Kalau misalnya mudah, semua orang followersnya banyak, enggak. Lu dengan nonton modul gue ini kan ini juga effort. Gak semua orang rela untuk ngeluarin uang buat kelas ini dan nontonin modul yang gue ngomongnya kayak gini. Cukup panjang kan ini, butuh effort. That's why gue congrats buat lo. Oke. Nah, gue mau ngasih tahu konsep dari yang konten kreator bisnis model ini tuh sebenarnya sama aja kayak ibu-ibu pengajian. Anggap kita ibu-ibu gitu ya. Kita ibu-ibu ada di komplek namanya Komplek Melati gitu. Terus kita adalah ibu-ibu yang anaknya tuh sekolah sampai jam 3 sore baru pulang. Dan ibu-ibu ini nih misalnya Ibu Mira, Bu Susi, Bu Tanti, Bu Ranti, Bu Maya, Bu Estianti, Bu Bunga, Bu Buset, kayak gitulah terserah. Mereka juga karakternya sama kayak kita. Karena orang-orang itu yang ibu-ibu ini tuh nungguin sekolah jadi gabut. Nah, suatu hari kita nih, anggap aja ini Ibu Mirna gitu ya. Ibu Mirna ini punya ide dan ngomong sama tetangga-tetangganya. Bu, kita kan punya anak. Anak kita sekolah sampai jam 3. Kita ini kalau nungguin anak sekolah sebelum ngejemput tuh kayaknya gabut, Bu.
Rata-rata kita nonton telenovela, FTP gitu, nggak ada juntrungannya bu, pahala nggak dapet, yang ada gibahin mulu, yang ada ngeliatin cowok-cowok ganteng terus di telenovela. Gimana kalau kita bikin pengajian bu? Ayo bu, boleh, silakan, ya bu, boleh bu, ibu jadi ketuanya ya. Ya udah nggak apa-apa, saya jadi ketuanya. Ini Ibu Mirna akhirnya jadi ketuanya, bikin WhatsApp grup pengajian Komplek Melati. Yang dimana dia ada rutin setiap harinya ngaji, Senin sampai Jumat. Pindah-pindah rumahnya. Ke Bu Tuti, Bu Budi, Bu Ane, Bu Ine, Bu Arisa, terserah lah. Nah, inilah sebenarnya yang dilakuin sama content creator, which is ngaji. Nah, saat dia ngaji ini, dia membangun trust kepada si orang-orang yang ini. Nah, kalau kita sebagai content creator, ngajinya adalah upload konten dan interaksi lewat sosial media. Itulah ngajinya mereka. Ngajinya kita maksudnya. Nah, setelah ngaji, si Ibu Mirna ini akan dapetin trust. Makin akrab, makin dipercaya sebagai ketua pengajian, membernya makin banyak. Someday, Ibu Mirna ngelakuin hal yang membuat dia bisa cuan. Nah, tapi gue akan kasih tahu artikel dulu. Kenapa kalau kita sering ketemu, sering interaksi secara positif, itu bisa meningkatkan kepercayaan. Ini ada artikelnya dari Adstock 2020. To put it another way, the illusory truth effect means that we are more likely to believe that something is true if it is repeated to us enough times. Jadi artinya dari artikel ini, illusory truth effect adalah efek di mana lu terus-terusan dapetin sebuah informasi sehingga suatu saat lu dijamin akan menganggap informasi tersebut karena saking seringnya lu dapatkan itu adalah kebenarannya menurut lo. Oke, nah lu bisa baca sendiri. Cuman istilahnya kayak gitu. Nah, dengan kita sering-sering bikin konten, dengan si Ibu Mirna tadi sering-sering ngaji, para member itu makin percaya sama Ibu Mirna. Sama seperti kita konten kreator, semakin kita rutin, gue gak bilang banyak ya, tapi rutin, kita bikin konten ke followers kita akan makin enjoy sama kita dan trust sama kita. Gue pernah, waktu itu collab-nya itu ada webinar, 6 kali pertemuan, terus di akhir itu gue kasih akses kelas IG Hack yang lama ya, ini kan gue udah berubah jogres gitu, udah kaki bunsin. Kaki bunsin gini kan, anjay. Ternyata ada error di IT-nya server gua di Content Academy ini. Nah, terus habis itu orangnya DM ke gua. Karena kita udah ketemu 6 kali, dia udah sering follow gua juga, udah sering liat konten gua juga. Dia gak marah sama sekali. Gue bilang, gue tetap minta maaf ya, manner gue bagus. Gue tetap humble, sorry bro, ini kayaknya ada salah di IT bro. Mohon tunggu sebentar ya bro. Kata si bronya itu, dia bilang, tenang Bang Ugut, kalau lu mah gue percaya, gue yakin lu pasti kasih hak gue. Itu guys, itu karena kita ngebangun build trust dari situ. That's why upload rutin, gak belang bentong, itu sangat penting. Karena biar lu hadir di mata followers lu. Nah, setelah si Ibu Mirna udah dapetin truth dari membernya, Ibu Mirna bisa membuka 3 keran pemasukan. Yang pertama, jual yang mereka butuhin. Bayangin si Ibu Mirna ini ke toko kain yang jualan hijab. Dia beli hijabnya buat dipakai, sama dia bilang sama masnya yang di toko, Mas boleh gak saya bawa dulu 3 piece, 4 piece, nih saya titipin KTP saya dan gak apa-apa. Saya mau coba, saya ada komunitas nih jualan, boleh gak mas? Akhirnya si Ibu Mirna bawa waktu pengajian. Ibu Mirna bilang, Bu saya kemarin nemu nih hijab bagus banget nih, dan lain-lain. Karena mereka suka hijab, cocok gitu produknya. Dan mereka juga percaya sama Ibu Mirna. Dan Ibu Mirna, tambahan informasi lagi, mungkin membangun personal branding, dia tuh modis sama hijabnya, terlihat fresh terus. Yang mereka bisa PO ke Ibu Mirna tersebut. Ibu Mirna gak modal sama sekali. Ngumpulin PO, bayar duluan di depan, habis itu bayar si suppliernya, ambil barangnya. Kalau diterus-terusin, bukannya Bu Mirna juga bisa bikin clothing line sendiri untuk busana muslim? Sangat bisa. Kemudian, kedua, karena Ibu Mirna udah punya pengajian nih, Bu Mirna bisa kerjasama sama brand nih di sini nih.
iklanin produk orang ke komunitas. Simpelnya nyewain anggota komunitasnya ke brand kayak, lu mau nggak pasang pamflet nih di komunitas gue, nanti gue bagiin nih, lu bayar gue sekian. Nah ini adalah endorsement guys. Ini adalah endorsement, brand ambassador, paid promote, dan lain-lain. Live streaming, dan lain-lain. Live streaming juga termasuk jual yang mereka butuhin tentang affiliate ya. Nanti kita akan bahas ke arah sana di materi selanjutnya. Dan kemudian stream income yang ketiga adalah dia bisa jual personal brandingnya dia. Sebagai, simpelnya jual diri lah. Tanpa konotasi negatif ya. Dia bisa jadi MC, dia bisa jadi event speaker, dia bisa jadi orang yang membaca Quran, dia bisa menjadi orang yang sharing tentang gimana cara bikin komunitas ibu-ibu pengajian, bisa bikin komunitas tentang Islami, sharing-sharing hal-hal tentang Islami, karena dia udah punya komunitas, ada prestasinya. Jadi dengan menjadi content creator, setelah lu udah punya masa, lu bisa buka 3 keran penghasilan. Dan ingat, endorsement ini nggak cuma satu, bisa aja endorse kan ada di IG, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Banyak tuh menunya. Personal branding juga banyak menunya. Ada event webinar, ada event offline, ada yang pakai PPT, ada yang enggak, ada yang talk show, ada yang PPT jadi bagian apa enggak, bisa di-charge beda-beda. Ini caranya. Dan ini kenapa gue bilang content creator itu asik banget. Jaminan kaya belum tentu, tergantung dari niche yang lu pilih dan bisnis model yang lu pilih. Tapi dijamin insya Allah kerjanya minim, hasilnya maksimal kalau lu udah dapetin nyeleteknya. Simpelnya gitu. Oke, itu yang gue pelajarin, dan kalau lu ngerasa ini materi keren banget, tolong di screenshot terus abis itu post di IG lu atau di TikTok lu, terus tag story gue. Dan kalau misalnya lu berkenan juga, lu mau bikin review produk gue, review jujur apa adanya, boleh banget bikin di YouTube dan lain-lain. Itu akan ngebantu gue juga untuk testimoni kepada orang-orang lain yang belum masuk kepada konten hack, sehingga mereka bisa terbantu sama informasi lu untuk memilih konten hack apa. Oke, so see you in the next module. Bye-bye.